Yo guys, what's up? Welcome back, balik lagi di channel Ritan Anime. Oke, di video kali ini kita bakal membahas tentang kisah Rengoku Kyojuro sang Hashira Api. Kyojuro merupakan main karakter dalam movie Mugen Train Arc. Kalian sudah nonton ya pastinya? Oke lah, langsung saja kita menuju videonya. Let's go. Kyojuro merupakan anak pertama dari Shinjuro Rengoku dan seorang ibu yang aku nggak tahu namanya. Dia mempunyai adik laki-laki yaitu Senjuro Rengoku. Sejak kecil Kyojuro sudah diajari ilmu berpedang oleh ayahnya. Entah itu berapa lama, tetapi tiba-tiba ayahnya berhenti menjadi Hashira pemburu iblis. Aku juga nggak tahu alasannya. Saat masih kecil, ibunya pernah bertanya kepada Kyojuro, "Apa kau tahu kenapa kau terlahir lebih kuat dari yang lain?" Kyojuro menjawab bahwa dia tidak tahu. Kemudian ibunya menjelaskan, "Supaya kau bisa menyelamatkan mereka yang lemah. Mereka yang terlahir dengan berkah yang lebih daripada yang lain harus menggunakannya demi dunia dan orang lain. Kau tak boleh menggunakan kekuatan pemberian Tuhan itu untuk melukai orang lain atau demi keuntunganmu. Tugas orang yang kuat adalah melindungi yang lemah. Itu adalah tugas yang harus dilakukan. Jangan pernah lupakan itu." Kemudian ibunya memeluk Kyojuro dan berkata, "Ibu tidak punya banyak waktu lagi. Ibu telah diberkahi anak yang kuat dan baik. Ibu akan mempercayakan segalanya padamu." Kemudian Kyojuro pun menangis. Teman-teman pasti memahami ya bagaimana perasaan Kyojuro ketika ibu kita mengatakan hal seperti itu. Ketika ibu kita mengatakan bahwa beliau akan segera meninggalkan kita selamanya. Aku yakin hati kita akan hancur. Pikiran kita nggak karuan. Dada kita akan sesak dan kita akan menangis. Hal itu tidak bisa kita pungkiri, pasti akan terjadi. Setelah itu dalam waktu dekat ibunya Kyojuro meninggal. Setelah beberapa tahun, akhirnya Kyojuro menjadi Hashira Api pasukan pemburu iblis. Kita tidak tahu seperti apa Kyojuro berjuang untuk mencapai hal tersebut. Memang tidak ada scene yang menceritakan tentang proses latihan Kyojuro ya. Suatu hari, Kyojuro mendapatkan misi untuk membasmi iblis di kereta tak terbatas. Karena pembasmi iblis yang dikirim sebelumnya sudah dikalahkan, dan Kyojuro pergi menjalankan misi sendirian. Tapi Tanjiro mendapatkan informasi dari kakak Kasugai Karasu untuk bergabung bersama Kyojuro. Kemudian Tanjiro berangkat bersama Zenitsu, Inosuke, dan Nezuko juga ikut ya. Dalam perjalanan, Tanjiro menanyakan tentang pernafasan Hinokami Kagura kepada Kyojuro. Tetapi Kyojuro tidak mengetahui pernafasan itu. Tiba-tiba lampu kereta berkedip hidup mati dan muncul iblis di depan pintu kereta. Seketika itu Kyojuro langsung membunuh iblis itu dengan kuda-kuda pertama. Namun setelah itu terdapat iblis lain yang muncul di gerbong depan. Tapi bukan masalah lah ya. Iblis itu langsung ditebas oleh Kyojuro dengan kuda-kuda kedua. Setelah pertarungan itu selesai, Kyojuro kembali duduk dan akhirnya tertidur lelap. Tetapi tidur itu sebenarnya adalah rencananya Enmu, iblis bulan bawah pertama. Enmu merupakan iblis yang bisa memanipulasi mimpi seseorang sesuai keinginannya. Kyojuro pun akhirnya bermimpi juga. Dia bertemu dengan ayahnya di kediamannya. Kyojuro memberitahu ayahnya jika dia sudah menjadi Hashira di pasukan pemburu iblis. Tapi ayahnya tidak senang mendengar hal itu dan menganggap itu tidak berguna. Namun hal itu tidak menghancurkan tekad Kyojuro sama sekali. Saat bocil suruhan Enmu masuk ke dalam mimpi Kyojuro dan berhasil menemukan alam bawah sadar milik Kyojuro. Bocil itu langsung berniat menghancurkan inti roh milik Kyojuro.
Tetapi Kyojuro di dunia nyata langsung mencekik si bocil itu, sehingga inti rohnya gagal untuk dihancurkan. Bocil itu kesakitan dan dia terheran mengapa bahkan dengan dikendalikan oleh pengaruh sihir, Kyojuro masih bisa bergerak dan bertahan. Karena seharusnya Kyojuro tidak bisa bergerak. Tetapi Kyojuro belum juga terbangun. Bahkan tali yang mengikat pergelangannya juga sudah dibakar oleh darah api milik Nezuko. Kyojuro terbangun setelah Tanjiro memenggal leher Enmu yang berada di atas kereta. Saat Kyojuro terbangun, keadaan kereta sudah diselimuti oleh sel-sel milik Enmu yang sudah menyatu dengan kereta. Seketika itu, Kyojuro langsung membakar sel-sel itu dengan teknik pernafasan apinya dan bergerak menuju Tanjiro yang ada di gerbong depan. Kyojuro memutuskan agar dirinya akan melindungi 5 gerbong belakang. Zenitsu dan Nezuko melindungi 3 gerbong yang tersisa, serta Tanjiro dan Inosuke mencari kepala iblis Enmu itu. Strategi itu mereka laksanakan sesuai tugas masing-masing. Dengan semua kekuatannya, Kyojuro terus melindungi para penumpang dari serangan sel-sel nggak jelas itu, sampai Enmu pun kesulitan memangsa para penumpang. Bahkan Enmu tidak bisa menyentuh para penumpang sama sekali, karena selalu dipojokkan oleh Kyojuro. Saat Tanjiro dan Inosuke berhasil memenggal leher Enmu, seluruh bagian kereta menjadi tak terkendali dan labil, sehingga Kyojuro menggunakan seluruh tekniknya untuk meminimalisir kerusakan kereta dengan tujuan untuk menyelamatkan para penumpang saat kereta kecelakaan. Usaha Kyojuro pun berhasil. Tidak ada satupun penumpang yang meninggal, tapi pasti tetap ada yang terluka ya. Setelah itu Kyojuro menghampiri Tanjiro dan menyuruh Tanjiro untuk menggunakan pernafasan konsentrasi penuh agar pendarahan yang ada di perutnya bisa berhenti. Setelah Enmu benar-benar lenyap dan keadaan sudah sedikit tenang, tiba-tiba iblis bulan atas ketiga yaitu Akaza muncul di hadapan Kyojuro. Secara tiba-tiba, Akaza langsung bergerak ke arah Tanjiro dan berniat memukulnya. Tapi Kyojuro langsung membelah tangan Akaza dengan kuda-kuda kedua. Seketika itu Akaza mundur dan tangannya regenerasi. Kemudian Kyojuro dan Akaza basa-basi bla 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 panjang lebar. Ya, intinya Akaza menawari Kyojuro agar menjadi iblis, tapi Kyojuro menolak. Karena Kyojuro menolak, akhirnya mereka bertarung dengan seluruh kekuatan. Pertarungan mereka sangatlah hebat, sampai tidak bisa dilihat karena sangat cepat. Saat bertarung pun Akaza tetap menawari Kyojuro untuk jadi iblis dengan kata-kata yang menarik dan bermacam-macam. Tapi bacot no jutsu itu tidak mempan sama sekali dan Kyojuro tetap menolak. Serangan yang diberikan oleh Kyojuro selalu melukai Akaza, tetapi tubuh Akaza selalu beregenerasi dengan cepat dan terus-menerus. Berbeda dengan Kyojuro yang perlahan tubuhnya terluka, dahi dan mata kirinya terluka, dan tulang rusuk kanannya hancur. Dengan keadaan seperti itu, Kyojuro tetap berjuang keras untuk mengalahkan Akaza. Tapi hal itu hampir mustahil karena luka yang diberikan Kyojuro kepada Akaza selalu sembuh dalam sekejap hingga stamina Kyojuro habis terkuras. Akhirnya Kyojuro memutuskan untuk menggunakan kuda-kuda ke-9 dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Begitupun Akaza yang menggunakan kekuatan hebatnya untuk melawan teknik Kyojuro. Kedua kekuatan hebat itu bertemu dan meledak dengan dahsyatnya. Kyojuro memberikan serangan lanjutan dan berhasil membelah tubuh Akaza. Namun pukulan Akaza berhasil menembus perut Kyojuro. Dengan keadaan seperti itu, Kyojuro mengayunkan pedangnya ke leher Akaza. Kemudian Akaza berniat memukul kepala Kyojuro, tetapi Kyojuro menahannya dengan tangan kirinya. Kyojuro tetap bersikeras untuk memenggal kepala Akaza, dan mataharinya mulai muncul. Karena hal itu Akaza berusaha melepas kedua tangannya,
Tapi Kyojuro tetap menahan Akaza dengan sekuat tenaga hingga Akaza gelisah dan kewalahan. Matahari yang sedikit demi sedikit itu semakin membuat Akaza ketakutan, sehingga dia memutuskan untuk menghancurkan tangannya sendiri, dan kemudian Akaza melarikan diri dari pertarungan. Kyojuro pun terjatuh karena sudah tidak berdaya, dengan luka dan keadaan perut yang hancur serta darah yang terus mengalir. Kemudian Kyojuro berpesan kepada Tanjiro, "Hiduplah dengan rasa hormat. Entah seberapa kau putus asa pada kelemahan dan ketidakbergunaanmu, nyalakan api di hatimu, gertakkan gigimu dan lihatlah ke depan. Jika sampai kau berhenti, waktu tidak akan menunggumu atau duduk dan bersedih bersamamu." Kemudian dengan penglihatan yang semakin kabur, Kyojuro melihat bayangan ibunya di depannya dan berkata dalam hatinya, "Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Apakah aku sudah melakukan yang harus kulakukan dan menyelesaikan tugasku?" Ibunya pun mengangguk dan berkata, "Kau telah membuat ibu bangga tahu." Setelah itu Kyojuro pun tersenyum dan dengan nafas terakhirnya, kemudian Kyojuro meninggal. Oke guys, itulah kisah dari Rengoku Kyojuro sang Hashira Api. Dia hidup dengan prinsip dan tekad yang kuat sehingga dengan halangan apapun dia tetap semangat dan pantang menyerah. Bahkan pesan ibunya juga dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setelah kematiannya, banyak karakter yang bersedih dan bersimpati. Bahkan kakaknya Kyojuro menangis. Oke guys, sekian begitulah kisahnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.